Halo, kembali lagi ya bersama channel ini. Untuk kesekian kalinya, gua akan membahas alur cerita lagi dari film Soul Land untuk part ke-18 ya. Di sebelumnya, Xiaowu telah mengorbankan jiwanya untuk Tang San. Dan beberapa waktu kemudian, Tang San pun hidup kembali. Namun, Xiaowu telah berubah menjadi kelinci dan auranya pun semakin melemah. Tang San pun menemukan rumput akasia merah hati milik Xiaowu yang mempunyai efek kehidupan dan kematian. Tang San pun berpikir bahwa rumput akasia itu bisa menghidupkan kembali. Seketika itu Tang San pun menyatukan rumput akasianya ke tubuh Xiaowu. Ia pun sangat optimis kalau Xiaowu akan membaik dan hidup kembali karena rumput akasianya. Ia teringat kekalahannya oleh orang-orang Wuhun dan akan membalas dendam kepadanya. Hari demi hari, Tang San pun masih merenungi apa yang telah terjadi dan masih memeluk Xiaowu. Dan Raja Hutan pun menasehatinya agar tidak seperti ini terus tanpa makan dan tidur. Kalau Xiaowu mengetahuinya, pasti ia akan khawatir kepadanya. Di saat itu juga Xiaowu membuka matanya dan melihat ke arah Tang San. Ia pun sangat senang karena Xiaowu masih hidup. Namun Kaisar Hutan mengatakan Xiaowu tidak ada tanda-tanda jiwa. Seketika itu juga Tang San pingsan dan kebawa ke alam bawah sadarnya. Dan ia bertemu dengan Xiaowu di dalam mimpinya. Seketika itu juga Xiaowu mengeluarkan cincin jiwa 100.000 tahunnya serta kemampuan jiwa milik Tang San. Tang San pun kesakitan karenanya dan semua atributnya pun semua meningkat secara keseluruhan dan ternyata Xiaowu telah memberikan seluruh jiwanya untuk Tang San. Kekuatan jiwanya juga langsung meningkat ke level 65. Namun Tang San tidak menginginkan semuanya itu. Ia hanya ingin Xiaowu hidup kembali, tetapi semuanya sudah terjadi. Dan Xiaowu mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan tumbuh menjadi Saint Jiwa Daulo Spirit lalu menjadi titel Daulo. Dan jiwa Xiaowu pun akan selalu di sisinya dan menjaganya. Tang San pun seketika terbangun dari mimpinya. Ia pun menangis karena Xiaowu telah kehilangan kesadarannya. Lalu Raja Hutan mengatakan, apa gunanya menangis kalau kamu benar-benar seorang pria, selamatkan Xiaowu hidup-hidup. Dan hanya Tang San lah yang bisa membuatnya hidup kembali. Xiaowu telah kehilangan jiwanya dan 100.000 tahun hasil kultivasinya. Dan hanya tubuh kelinci inilah yang tersisa. Tang San pun berkata bagaimana cara menyelamatkan Xiaowu. Raja Hutan pun menjawab, selama Tang San bisa melakukannya, ia bisa memulihkannya dan hanya ada satu cara untuk menghidupkan Xiaowu. Yaitu dengan metode setidaknya membutuhkan 3 kondisi. Kondisi pertama adalah Tang San harus menemukan 3 tumbuhan. Dan tumbuhan yang pertama adalah akar jiwa suci yang bisa membangkitkan jiwa. Dan untuk akar jiwa suci, Raja Hutan dan Kaisar Hutan bisa membantu untuk mencarinya. Dan tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan yang bisa membentuk tubuh manusia kembali. Yaitu Raja Ginseng tingkat 9 sampai 10.000 tahun. Serta yang ketiga adalah harta karun yang bisa membantu jiwa dan tubuhnya kembali bersatu. Yaitu esensi dari binatang jiwa kuno dan ia menyerahkan kepada Tang San. Seketika itu juga Tang San mempunyai esensi itu, lalu ia langsung mengeluarkannya. Ia mendapatkannya waktu berada di ibu kota pembunuh. Raja Hutan pun mengatakan ia hanya kekurangan Raja Ginseng tingkat 9. Tang San pun pergi dan langsung mencarinya. Dan sebelum mencarinya, Tang San akan memburu binatang jiwa yaitu laba-laba berwajah manusia yang berumur 30.000 tahun. Yang sebelumnya sempat menyerangnya dan akan dijadikan cincin jiwanya. Beberapa waktu kemudian ia pun langsung menemukannya dan langsung menyerangnya. Di saat Tang San menyerangnya dengan kemampuan rumput perak biru dan palu hautiannya, tiba-tiba laba-laba itu mengeluarkan kemampuan khusus yaitu tubuh dewa laba-laba. Dan ia teringat sewaktu Guru Tase mengatakan bahwa laba-laba berwajah manusia setiap menghadapi ancaman hidup dan mati ia akan mengeluarkan tubuh dewa laba-laba. Dan kemampuan khusus ini meningkatkan kekuatan dengan sangat tajam.
Seketika itu Tang San langsung mengeluarkan kemampuan jiwanya, yaitu teknik jiwa kelinci pertama teleportasi, dan langsung menghajarnya dengan palunya. Ia pun mengeluarkan teknik jiwa kelimanya, yaitu tombak kaisar rumput perak biru. Tetapi ia bisa menangkisnya dan langsung memakannya. Tang San pun masuk ke dalam perutnya, dan ia langsung mengeluarkan teknik jiwa Xiaowu, yaitu tubuh emas sejati, dan langsung mengalahkannya. Di sisi lain, dari Aula Wuhun, Bibi Dong marah kepada Helena karena kelalaiannya, dan ia tidak boleh keluar dari benteng aula tanpa perintahnya. Bibi Dong juga memarahi kedua tetua Daulo, Krisan, dan hantu. Ia pun berniat akan memburu Raja Hutan dan dijadikan cincin jiwanya. Bibi Dong memang hebat ya. Kita kembali ke Tang San. Di saat ia sedang menyerap cincin jiwanya dari laba-laba itu, tubuhnya pun terasa terbakar, dan tiba-tiba tulang jiwa laba-labanya hancur, dan potongan dari kaki laba-laba itu masuk ke dalam tubuh Tang San. Ternyata tulang jiwa laba-labanya berevolusi dan menjadi baju zirah yang menghubungkan tulang jiwa menjadi satu, tetapi ia belum bisa mengendalikannya. Dan ia akan menemui Guru Tase agar bisa memberitahu jawabannya. Tang San pun pergi ke Akademi Shrek untuk menemui Guru Tase untuk membicarakan tentang tulang jiwa laba-labanya. Dan di dalam perjalanan, Tang San bertemu dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Tiandao. Mereka pun memukuli dengan cambuk orang-orang yang menghalangi jalannya. Seketika itu juga Tang San langsung menangkap cambuknya dan menjatuhkannya. Pangeran keempat dari kerajaan Tiandao pun turun dan ingin menantangnya. Di saat Tang San akan bertarung, Tuan Dugubo pun turun dari keretanya untuk menghadapinya. Dan di saat Tuan Dugubo ingin menyerangnya, Tang San langsung mengeluarkan kedua kekuatan jiwanya agar Tuan Dugubo percaya bahwa ia adalah Tang San. Ia pun terkejut dan mereka berdua pergi untuk mengobrol. Di saat dia mengobrol, Tang San menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengannya karena Aula Wuhun, dan ia akan mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu sebelum membalas dendam ke Aula Wuhun. Dan ia menanyakan kepada monster tua kenapa ia masih melindungi pangeran keempat yang sangat sombong. Monster tua pun menceritakan kenapa pangeran keempat yaitu Sui Beng begitu sombong. Sebenarnya mereka dipaksa oleh pangeran pertama yaitu Sui Xinghe. Dan kekaisaran Tiandao yaitu Kaisar Sui Yi awalnya mempunyai 4 putra. Pangeran Sui Xinghe adalah pangeran paling tua, dan pangeran Sui Beng adalah pangeran termuda. Pangeran kedua dan ketiga telah mati dan kemungkinan ada hubungannya dengan pangeran Sui Xinghe, tetapi semuanya tidak ada bukti dan tidak ada bisa yang memastikannya. Ia juga menceritakan tentang Kaisar Sui Yi yang terkena racun dan sakit. Dan semua itu kemungkinan pangeran Sui Xinghe lah yang melakukannya, tetapi ia tidak bisa terlalu dalam urusan kekaisaran, dan ia tidak mau terlibat tentang masalah kekaisaran. Ia juga menceritakan bahwa Sakte 7 dan Sakte Naga Biru telah hancur diserang oleh Aula Wuhun. Seketika itu juga Tang San berpamitan kepada monster tua, dan ia akan menemui Guru Tase. Dan beberapa waktu kemudian Tang San bertemu dengan Guru Tase dan ia ingin mengobrol di tempat yang tenang dengannya. Di saat ia mengobrol, Guru Erlong sangat marah kepada Aula Wuhun karena kelinci yang ia pegang adalah Xiaowu. Dan Tang San merasa bersalah karena ia tidak bisa menjaganya dan terlalu lemah. Dan Guru Erlong pun sangat marah dan ia mengajak Tang San untuk pergi bersama ke Aula Wuhun. Namun Guru Tase pun langsung mencegahnya dan ia mengatakan bahwa semuanya telah terjadi dan jangan bertindak gegabah. Dan Guru Tase menyuruh Tang San untuk meningkatkan diri sendiri secepat mungkin dan raih level titel Daulo secepat mungkin dan membantunya untuk bangkit. Tang San pun mengerti. Di saat itu juga Guru Tase pingsan karena kecapean melatih para prajurit. Di keesokan harinya, Tang San sedang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihat para prajurit berlatih.
Dan ia teringat waktu di Sakte Tangmen tentang senjata-senjata rahasianya dan ia pun ingin membuatnya. Setelah itu Tangsan juga bertemu dengan si gendut dan ia berencana ingin mendirikan sakte barunya. Dan si gendut meminta untuk membantunya. Dan ia memberi nama sakte barunya yaitu Sakte Tang. Dan ia menamai Sakte Tang karena ia hanya bisa merindukan sakte di masa lalunya. Dan beberapa waktu kemudian ia bertemu dengan Rongrong dan ia menanyakan kabar tentang Sakte 7 pagodanya dan ingin bertemu dengan ayahnya. Rongrong pun segera memanggilnya dan Tangsan pun ingin menemui guru Tase. Di saat dalam perjalanan ia bertemu dengan Oscar, tetapi mereka tidak saling kenal karena mereka saling berbeda penampilan. Dan Oscar tidak terima karena Rongrong sangat dekat dengannya. Ia pun bertarung. Tetapi mereka mengenali kemampuan jiwa yang mereka miliki. Dan di saat Tangsan meluarkan palu hautianya dan rumput perak birunya, Oscar langsung memberhentikan pertarungannya dan langsung memanggilnya. Mereka pun saling bercerita tentang kehidupannya. Dan di saat perjalanan ke akademi, Tangsan pun pingsan. Oscar membawanya ke dalam akademi. Dan di saat Tangsan bangun dari pingsannya, Tangsan teringat soal apa yang terjadi dengan tulang jiwa eksternal laba-labanya. Ia pun bertanya kepada guru Tase, kenapa tulang jiwa kaki laba-labanya berubah. Dan Tangsan pun mengeluarkan jiwa eksternal laba-labanya. Lalu Tangsan juga mengatakan tulang jiwa yang lainnya juga ikut berubah dan mengeluarkan baju zirah. Seketika guru Tase tahu bahwa Tangsan kemungkinan akan memperoleh kemampuan khusus yaitu teknik penggabungan jiwa. Dan guru Tase tidak menyangka bahwa Tangsan benar-benar mendapatkan teknik penggabungan jiwa dan diberkati. Ia pun menjelaskan tentang teknik penggabungan tulang jiwa adalah semua tulang jiwa yang bergabung menjadi satu dan akan mendapatkan kemampuan khusus. Dan teknik ini sangatlah langka, hampir semua tidak ada yang bisa menjangkaunya. Dan master jiwa yang mempunyai kemampuan ini cuma satu orang yaitu Bibidong. Guru Tase juga mengatakan Tangsan jangan terus bersedih untuk Xiaowu karena kemungkinan besar Xiaowu bisa bangkit kembali. Dan ia menanyakan hal lain kenapa ia kembali. Tangsan pun menjawab Aula Wuhun mencoba menguasai seluruh benua dan ia tidak mau tergantung dengan kekaisaran Tiandao karena situasi di dalam kekaisaran terlalu rumit. Dan guru Tase harap berhati-hati dalam kerjasamanya dengan Pangeran Sue Xinghe. Dan banyak master jiwa di belakangnya yang mendukungnya. Dan yang ia takutkan kekuatan di balik semua ini adalah dari Aula Wuhun. Dan ia pikir Pangeran Sue Beng lebih baik daripada Pangeran Sue Xinghe. Dan Tangsan juga mengatakan akan mendirikan sakte sendiri. Dan beberapa waktu kemudian mereka bertemu Tuan Fengzi. Oscar pun bertemu dengan Rongrong. Rongrong, 我回来了。Ia pun mencurahkan isi hatinya. Di saat itu juga Tangsan ingin mengobrol dengan Tuan Fengzi. Tangsan pun mengeluarkan kemampuan bidang rumput perak birunya supaya tidak ada orang lain yang mendengarnya dari luar. Ia membicarakan tentang sakte yang akan didirikan dan meminta dukungan kepadanya. 日后，我会秘密送来你所需的物资，有事记得让蓉蓉。您放心。 Di saat mereka sedang mengobrol, Rongrong dan Oscar pun datang dan meminta restu kepada ayahnya. Dan ayahnya pun menyetujuinya. Seketika itu juga Paman Tulang ingin melihat kemampuan Oscar. 说已经能保护他，那就让我们看看你这5年的成。 Dan ia akan berlatih bertarung dengan si gendut. Oscar pun meminta setetes darah dari Tangsan untuk menyatukan dengan jiwa keenamnya. Dan ternyata kemampuan jiwa keenam Oscar adalah bisa mengkloning kekuatan orang lain dengan mengambil darahnya. Pertarungan latihan pun dimulai. Dan si gendut sangat terkejut melihat kekuatan Oscar yang bisa meniru Tangsan. Ma Hongchun mengeluarkan teknik-teknik jiwanya, tetapi Oscar pun menghalaunya. Lalu ia mengeluarkan teknik jiwa kelimanya milik Tangsan. Dan ia pun terjatuh, dan Oscar juga mengeluarkan palu hautiannya. Tetapi palu hautian Tangsan sangatlah berat. Ia pun terjatuh.
这也太重了。 Tuan Fengzi pun memberikan pertanyaan kepada Oscar dan memberikannya pilihan. Tang San akan mendirikan sebuah sakte yang bernama Sakte Tang, tapi ia berharap kalau Oscar bergabung dengan Sakte 7 Pagodanya. Dan selama ia bergabung dengan Sakte 7 Pagoda, ia setuju Oscar bersama Rongrong. Tetapi Oscar pun langsung menjawabnya bahwa Tang San sedang membutuhkan bantuan dan ia adalah teman dekatnya. Dan ia memilih ikut dengan Tang San daripada ikut saktenya. Dan ia juga selalu ingin menjaga Rongrong. Tuan Fengzi pun senang dengan jawaban Oscar. Dan itu adalah jawaban yang ia inginkan. Oscar pun sangat senang dan menyuruh Oscar agar tidak memanggilnya Tuan Ning lagi. Ia pun bingung, ingin memanggil sebutan apa ke calon mertuanya. 岳父，这又太早了一点。 Beberapa waktu kemudian, Tang San berkunjung ke tempat kakek Taitan. 少主， 前辈， Ia pun menceritakan tentang apa yang dialaminya. Ia pun menceritakan tentang sakte yang akan didirikannya dan meminta kakek Taitan untuk bergabung dengannya. Dan mereka pun semua sangat setuju. Dan kakek Taitan memberitahu keempat suku atribut tunggalnya. Dan suku itu adalah suku pertahanan, kelincahan, penghancuran, dan suku kekuatan milik kakek Taitan. Dan semuanya 4 suku itu adalah suku atribut tunggal teratas. Ia juga merencanakan akan bertemu dengan ketiga suku lainnya untuk bergabung. Tetapi ia takut mereka menolaknya karena ia mempunyai dendam dengan sakte Haotian yang telah meninggalkannya. Tang San pun ingin ikut pergi dengannya dan akan membantu membujuknya. Di keesokan harinya mereka pun pergi ke suku pertahanan terlebih dahulu. Dan kakek Taitan menceritakan tentang keunggulan masing-masing sukunya. 这擅长建造房屋，战斗特点是偏向防御，精于铸造术。战斗特点是另擅长制药，战斗特点是霸道的攻击，族擅长探查，是最好的斥候。 Dan Tang San memperlihatkan senjata rahasianya yang akan dibuatnya. Di dalam perjalanan mereka pun beristirahat dan Tang San menjelaskan tentang senjata yang akan dibuatnya. Dan senjata ini bisa mematahkan pertahanan jiwa suci termasuk bentuk jiwa bela diri. Mereka pun semua terkejut. Senjata apa yang begitu kuat itu? Senjata itu dinamainya senjata rahasia bulu merak. 暗器。孔雀翎内共有365枚2处按钮，第一个按钮能瞬间上激光，第二个共12类。这12类暗器分别有穿刺。 Di pagi harinya mereka melanjutkan perjalanannya menuju suku pertahanan. Tetapi mereka bertemu dengan sekelompok ahli jiwa abal-abal lagi yang dulu pernah menang saat bertarung melawan si gendut. Si gendut pun melawannya. Pertarungan pun dimulai. Si gendut langsung mengeluarkan kemampuan jiwa keduanya, yaitu serangan api ponik. Bully pun langsung mengeluarkan jiwa ketiganya, yaitu telapak kehancuran. Tetapi Ma Hongjun langsung menghalaunya. Ia pun terpental dan kedua temannya pun saling bantu untuk menyerang si gendut. Dan langsung mengeluarkan kemampuan jiwa keenamnya, yaitu pedang pembunuh naga. Ma Hongjun melawan mereka dengan bermain-main. Bule pun mengeluarkan teknik jiwa kelimanya, yaitu serangan tak berbentuk, tetapi serangannya malahan kena temannya sendiri. Dan mereka pun terperangkap dalam asap hitam milik Bully. Tetapi si gendut dengan mudah mengatasinya. Namun Bully masih belum menyerah, ia pun masih menyerangnya. Dan si gendut sudah sedikit kesal dan langsung mengeluarkan teknik jiwanya. Tetapi beruntungnya mereka, Tang San meminta si gendut untuk tidak membunuhnya. Si gendut pun mengampuninya. Singkat cerita, mereka sampai di suku pertahanan yaitu kakek Niugao, atau juga disebut dengan panggilan badak tua. Dan di saat Tang San memperkenalkan diri, kakek badak tua pun kaget karena ia adalah anak dari Tang Hao. Karena sewaktu dulu ia adalah bawahan dari Tang Hao, tetapi Tang Hao dulu selalu mengabaikan mereka dan meninggalkannya. Kakek Taitan pun memilih pergi, tapi Tang San pun menghentikannya. Dan ia akan mencoba bicara kepada kakek badak tua.
Tang San datang ke tempatnya hanya ingin memberikan kompensasi keempat saktenya. Tang San pun meminta maaf mewakili diri sendiri dan ayahnya. Tetapi senior badak tua tetap dengan pendiriannya. Ia tidak butuh kompensasi dan membencinya karena tingkah laku ayahnya kepada mereka. Dan menyuruh Tang San pergi dan keluar. Ia langsung mengeluarkan kekuatan dalamnya. Tetapi Tang San masih bisa menahannya. Dan kakek badak mengatakan kepadanya kalau Tang San bisa menahan kekuatannya selama setengah jam. Ia tidak hanya bisa tinggal, tetapi dendam lamanya pun dihapuskan. Dan Tang San pun dengan senang hati menyanggupinya. Dan si gendut membuat sebuah lingkaran untuk Tang San dan kakek badak. Jika mereka tidak bisa menahan kekuatannya dan keluar dari lingkaran itu, artinya ia yang kalah dalam taruhannya. Dan pertempuran kekuatan pun dimulai. Tang San pun memulainya dengan memukulnya, tetapi badak tua juga dengan mudahnya menahannya. Seketika itu kakek badak mengeluarkan tinju andalannya. Kakek badak pun heran dengannya. Ia sudah mengeluarkan 70% kekuatannya, tetapi Tang San masih bisa menahannya. Tang San pun mengeluarkan bidang biru perak dan ranah pembunuhnya, dan langsung mengeluarkan kemampuan palu udara acak. Kakek badak tua pun terpental jauh dan langsung mengakui kekalahannya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan dan kakek Taitan menjelaskan kepadanya kenapa ia masuk dan ikut bergabung dengan Sakte Tang. Dan apa yang ia hargai adalah kekuatannya. Dan ia menceritakan kompetisi Master Jiwa yang dimenangkan oleh tim Tang San. Di saat itu juga ketua Sakte Gajah yaitu Hu Yanzhen datang untuk menemui kakek badak. Dan kedatangan mereka menginginkan kerjasama dengannya dan membantu Aula Wuhun. Dan ia diiming-imingi jabatan dan kesejahteraan jika bergabung dengannya. Tetapi kakek badak tua pun menolaknya dan tidak tertarik. Seketika itu juga ketua sakte dari Sakte Gajah pun marah. Ia langsung mengeluarkan kemampuan jiwanya. Kakek badak tua dan kakek Taitan juga langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya. Dan mereka pun pergi dibuatnya. Kakek badak pun bingung apa yang ia inginkan dari Aula Wuhun kepadanya. Dan Tang San langsung mengatakan bahwa mereka ingin mengintimidasinya. Dan semua sakte akan dikendalikan oleh Aula Wuhun. Dan kakek badak juga ingin melihat senjata rahasia milik Tang San, Dewa Zuge. Dan ia pun memperlihatkan dan langsung mempraktekannya. Tang San pun dengan sangat tulus ingin mengundang kakek badak tua untuk bergabung dengan saktenya. Dan ia pun menyetujuinya. Dan mereka pun merayakan sakte barunya. Di saat mereka sedang merayakan, ada sekelompok yang datang menemuinya. Mereka adalah sakte kelincahan yang diketuai oleh kakek Baihe. Mereka pun masuk ke dalam untuk mengobrol. Dan dalam perjalanannya kakek Baihe bertemu dengan ketua sakte Gajah Huanzhen. Dan kakek badak menjelaskan tentang Huanzhen yang ingin meminta bergabung, tetapi ia menolaknya. Dan ia khawatir mereka akan membalas dendam dan memutuskan mereka akan pindah ke kota Tiandao bersama kakek Taitan. Dan kakek badak tidak bisa membantunya lagi. Dan kakek Taitan memperkenalkan Tang San kepadanya. Dan ia melihatkan senjata rahasianya kepadanya. Dan mereka pun tertarik dan akan membelinya. Tetapi harganya sangat mahal dan memang hampir sama dengan biaya pembuatannya. Dan Tang San pun akan memberikannya dengan cuma-cuma karena pertemuan pertamanya. Tetapi kakek Baihe pun menolak pemberiannya. Tang San mempunyai taktik sendiri untuk mereka bisa bergabung dengan saktenya. Karena Tang San sangat mengagumi sakte kelincahannya, ia ingin mengujinya dengan cucunya yaitu Nona Bai. Dan jika Tang San menang, ia akan menerima 100 koin emas. Dan jika ia kalah, ia akan memberikan panah Dewa Zugenya. Seketika itu juga Nona Bai langsung menyetujuinya. Pertarungan pun akan segera dimulai. Dan Tang San mengatakan selama ia bisa menyentuh manapun dari tubuhnya, ia akan menang dan Tang San mengakui kalah. Dan Nona Bai langsung menyerangnya. Tang San pun hanya bisa menghindar untuk tidak disentuhnya. Nona Bai pun mengeluarkan kemampuan jiwa ketiganya yaitu terbang dan jiwa pertamanya yaitu ilusi.
Tetapi Tang San dengan mudah menghindarinya. Dan waktu pun segera habis. Kakek Bai He pun mengakui kekalahannya. Dan di saat si gendut memamerkan koin emasnya, Nona Bai pun menghampirinya. Dan apa yang terjadi? Di saat itu juga Tang San langsung membicarakan kepada kakek Bai He untuk berkompetisi lagi. Dan jika kakek Bai He kalah, ia harus bergabung dengan saktenya. Dan akan memberikan semua peralatan dan sumber daya yang ia butuhkan. Namun jika Tang San yang kalah, ia akan memberikan set lengkap senjata rahasianya dengan gratis, termasuk panah Dewa Zugi. Kakek Bai He pun menyetujuinya. Pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San harus menghindar dan jangan sampai kakek Bai He menyentuhnya. Kakek Bai He pun langsung mengeluarkan teknik jiwa pertamanya, tubuh sejati roh bela diri. Tang San pun mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung mengeluarkan ranah biru, perak, dan ranah pembunuhnya. Namun kakek Bai He pun mengeluarkan kemampuan jiwa kelapanya, yaitu putaran cepat. Tang San pun masih bisa menghindarinya. Waktu pun segera habis. Kakek Bai He pun langsung menangkap Tang San dengan kemampuannya. Di saat Tang San terperangkap, cincin jiwa Xiao pun muncul. Sementara kakek Bai He pun tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Namun Tang San memilih menyerah karena ia menggunakan cincin jiwa keenamnya, yaitu ketiadaan. Dan kemungkinannya untuk menghindari serangan fisik dan melemahkan setiap serangan energi. Tetapi tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Kakek Bai He pun mengatakan bahwa sewaktu ia meningkatkan kecepatan dan kejangkauan kendalinya, Tang San dapat menggunakan keterampilan apapun untuk menghindarinya. Ia mengatakan ini pertempuran yang adil. Jika dilanjutkan, kakek Bai He pasti akan kalah. Di saat itu juga kakek Bai He dibujuk oleh kedua saudaranya untuk bergabung ke dalam sakte Tang. Kakek Bai He pun ingin bergabung dengan saktenya, tetapi harus dengan persetujuan kakek Wang Yudi dari sakte kehancuran. Dan mereka pun beristirahat dan menunggu kakek Wang Yudi datang. Waktu pun berganti. Di saat Tang San sedang berkultivasi, kakek Bai He pun datang untuk menghampirinya. Dan ia menceritakan bahwa neneknya adalah adik kandung dari kakek Bai He dan Tang San harus memanggilnya kakek. Ia juga menceritakan tidak menyalahkan ayahnya di saat bertarung dengan Aula Wuhun. Tetapi ketua dari sakte kehancuran yaitu Wang Yudi belum tentu memaafkannya. Ia juga memberitahu keahlian senior Wang Yudi. Ia adalah terkuat dari 4 atribut sakte tunggal dan ia ahli dalam teknik farmasi. Kakek Bai He pun memberikan ginseng yang sangat langka kepadanya, yaitu ginseng kristal darah naga yang berusia 5.000 tahun, untuk memberikan kepada kakek Wang Yudi supaya bisa memaafkannya. Tang San pun tidak bisa menerimanya karena terlalu sangat berharga, tetapi kakek Bai He memberikan hadiah untuknya dan ia percaya Tang San tidak akan mengecewakannya. Di saat Tang San sedang memegang tanaman langka yaitu ginseng kristal darah naga, tiba-tiba Xiao Wu merebutnya dan langsung memakannya. Seketika itu juga Tang San panik dan ingin merebutnya kembali, tetapi Xiao Wu muncul dengan roh cincin jiwanya dan memberitahu bahwa ia sanggup memakannya dan tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Wu pun menyerap ginseng kristal darah ungu tersebut. Di saat itu juga Ma Hongjun datang dan memberitahu bahwa klan kehancuran telah datang dan Tang San pun pergi untuk menemuinya. Kakek Titan pun ingin memperkenalkan Tang San dengan Yang Wudi, tetapi Yang Wudi tidak memperdulikannya. Dan Yang Wudi ingin mendirikan klan baru dan mengajak mereka semuanya, tetapi mereka tidak setuju karena ia sudah bergabung dengan klannya Tang San yaitu Sakte Tang. Kakek Titan pun langsung memperkenalkan ketua saktenya kepada Yang Wudi. Yang Wudi pun kecewa dan marah karena ketua klannya masih sangat bocah. Dan kakek Titan pun menjelaskan tentang identitas Tang San yang tidak lain adalah anak dari Tang Hao. Dan seketika Yang Wudi sangat marah karena sakte ayahnya adalah musuh abadi dari saktenya Yang Wudi. Dan kalau Tang San tidak pergi, ia akan membunuhnya dengan 5 gerakan. Seketika itu juga Tang San menghampirinya dan ia berkata,
Kalau senior Yang Wudi membunuhnya dengan 5 gerakan, ia akan menuruti apa yang ia mau. Dan sebaliknya, bila Yang Wudi kalah, ia harus menuruti apa kata Tang San. Kakek Yang Wudi pun menyetujuinya. Pertarungan pun dimulai. Yang Wudi langsung mengeluarkan cincin jiwanya. Ia berlevel 82 jiwa pertempuran tipe Daulo. Dan Tang San pun mengeluarkan cincin jiwanya. Di saat itu juga Yang Wudi pun terkejut karena Tang San mempunyai cincin jiwa 100.000 tahun. Tang San pun mengeluarkan kemampuan tulang jiwa eksternalnya, yaitu kaki laba-laba. Mereka pun bertarung dan keduanya saling mengeluarkan kemampuan jiwanya masing-masing. Tang San pun hanya kewalahan dan ia seketika mengeluarkan senjata rahasianya, tetapi dengan mudah diblok oleh Yang Wudi. Tang San juga mengeluarkan skill jiwanya tombak Kaisar Biru, tetapi serangannya pun dipatahkan dengan mudah. Lalu Tang San pun mengeluarkan serangan dewa pembunuhnya, tetapi Yang Wudi mengeluarkan kemampuannya, yaitu Paragon Golden Budi. Tang San pun mengeluarkan palu Hautianya. Dan seketika itu juga Tang San terkena tombak dari Yang Wudi dan ia pun terpental dan tertancap di tembok beserta tombaknya. Seketika itu pun cincin jiwa Xiaowu muncul. Bagaimana kelanjutannya, kita tunggu ya episode selanjutnya ya. Terima kasih.